Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Ketua SDGB Pendeta Dr. Agus Haidar SD, Bapak Pejabat Bupati Maluku Tengah yang kami hormati, Wakil Ketua SDGB dan para anggota DPRD Maluku Tengah, Majelis Pekerja Klasis Pulau Pulau Riase, serta Bapak Ibu para undangan dan hadirin sekalian. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus selaku Kepala Gereja, acara pembukaan sidang ke-95 Klasis GPM Pulau Pulau Riase, Minggu 12 Maret 2023 dimulai. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri. Pelaburan Panitia Pelaksana yang terhormat Bapak JWU disilakan. Laporan panitia yang terhormat Pejabat Bupati Maluku Tengah, yang terhormat anggota DPRD Maluku Tengah, yang terhormat Majelis Pekerja Harian Sinode GPM, yang terhormat Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Saparua, Saparua Timur, Nusa Laut, dan Haruku, Kepala Jawatan Dinas Kecamatan Saparua, Kepala TK sampai dengan SMA
pimpinan-pimpinan gereja denominasi, dan terhormat Majelis Jemaat GPM Saparua Kiu, terhormat Kepala Pemerintah Negeri Pulau Saparua, Panitia Pelaksana Sidang ke-95 Klasis Pulau Liase, dan warga Jemaat Saparua Kiu yang kami kasihi. Shalom. Perkenankanlah kami atas nama Panitia Pelaksana Sidang ke-95 Klasis GPM Pulau Liase memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kepala Gereja, karena atas berkat dan anugerah-Nya, maka rangkaian kegiatan dalam rangka persidangan Klasis 95 tahun 2023 Jemaat GPM Saparua Kiu dapat terlaksana saat ini. Hadirin yang berbahagia, persidangan Klasis merupakan salah satu kegiatan penting dalam Gereja Protestan Maluku untuk mengevaluasi program pelayanan dan keuangan Klasis tahun 2022 setiap merumuskan program pelayanan dan keuangan tahun pelayanan 2023 Klasis Pulau Liase. Penyelenggaraan sidang Klasis juga melibatkan seluruh komponen di Klasis GPM Pulau Liase, perangkat pelayan dan anggota jemaat menjadi kekuatan yang perlu disinergikan sebagai desentralisasi prakasa yang terimplementasi dalam rencana Klasis maupun sentralisasi fisik, sehingga akan melahirkan program-program yang menjawab kebutuhan real gereja dan jemaat-jemaat di Klasis Pulau Liase dengan selalu berpedoman pada regulasi program pelayanan dari Sinode Gereja Protestan Maluku. Hadirin yang berbahagia, menindaklanjuti hal di atas sejak tanggal 9 Januari 2022, Majelis Pekerja Klasis GPM Pulau Liase telah mengangkat dan melantik panitia pelaksana persidangan ke-95 Klasis Pulau Liase dari Jemaat Saparua Kiu melalui surat keputusan nomor 01/D-2/01/2022 yang dilantik pada Minggu tanggal 9 Januari 2022 di Gereja Sebaot. Panitia ini terdiri atas 6 seksi, yaitu seksi acara, seksi sekretariat, seksi perlengkapan dan dekorasi, seksi usaha dana, seksi konsumsi, dan seksi kesehatan. Untuk mengembangkan tugas mempersiapkan dan menyelenggarakan persidangan Klasis ke-95. Hadirin yang kami hormati, panitia persidangan ke-95 Klasis Pulau Liase bekerja efektif selama kurang lebih 12 bulan dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki oleh para anggotanya dengan kepercayaan yang teguh dan kemauan yang tinggi untuk bekerja. Kami merencanakan pelaksanaan persidangan Klasis ke-95 ini selama 4 hari, dari tanggal 11 sampai dengan 14 Maret 2023, yang jumlah pesertanya 194 orang yang terdiri dari 27 jemaat. Peserta biasa sebanyak 117 orang dan peserta luar biasa sebanyak 45 orang.
Persidangan klasis ke-95 ini di bawah sorotan tema "Beritakanlah tahun rahmat Tuhan sudah tiba", dan subtema "Memperkuatkan gereja dan pembangunan demokrasi serta hidup bersama yang berkelanjutan di tengah perubahan zaman. Dengan arahan dan tema dan subtema persidangan, maka atas tuntunan Roh Kudus, buah dari kerja keras yang ditunjukkan baik oleh panitia maupun majelis jemaat dan perangkat pelayan, dengan segala kelengkapan prasidang dan sidang klasis dapat disediakan untuk menunjang jalannya persidangan di mana. Hadirin yang berbahagia, pendanaan kegiatan persidangan jemaat bersumber dari dana alokasi anggaran pendapatan dan belanja jemaat tahun 2022 serta hasil penggalangan dana dari anggaran pendapatan dan belanja jemaat bersubsidi dari kas jemaat GPM Saparua Tieu sebesar 5 juta rupiah, dan hasil penggalangan dana yang diusahakan panitia dengan menggunakan modus sumbangan anggota jemaat dan pengedaran proposal para penuntut dari dalam dan luar negeri, dari Ambon, Masuhi, Jakarta, dan Belanda. Dengan demikian total dana yang terkumpul di panitia adalah sebesar 423.600.000 rupiah. Jumlah ini belum termasuk sumbangan bahan material yang sulit ditaksir nilai uangnya. Namun memiliki nilai manfaat yang sangat tinggi untuk menyukseskan kegiatan persidangan ini. Hadirin yang berbahagia, mengakhiri laporan panitia, perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan doa moral maupun material kepada Bapak Penjabat Bupati Maluku Tengah, Majelis Harian Sinode GPM, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Saparua Timur, Nusa Laut, dan Maluku. Keempat, Majelis Pekerja Klasis. 5, Majelis Jemaat GPM Saparua Tieu. 6, Bapak Henry Leorisa, anggota DPR Pusat. 7, Ibu Mufita Anakota, anggota DPD DPR Pusat. 8, Ibu Nancy Barens, anggota DPR Pusat. 9, Bapak Deni Hatu, anggota DPRD Maluku Tengah. 10, Ibu Momi Pati, anggota DPRD Maluku Tengah. 11, Bapak Ibu donatur yang tidak sempat kami sebutkan nama satu demi satu. 12, panitia pelaksana sidang ke-95 klasis GPM Pulau Riau. 13, warga jemaat GPM Saparua Tieu yang sangat kami cintai. 14, semua pihak yang tidak dapat kami menyebutkan satu persatu yang telah membantu panitia. Semoga Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja membalas semua budi baik yang diberikan kepada panitia untuk mendukung pelaksanaan kegiatan persidangan klasis ke-95 saat ini. Mengakhiri laporan ini, kami meminta kesediaan Ketua Klasis pada saatnya memberikan pidato pembukaan dan Majelis Pekerja Harian Sinode
dapat memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi persidangan klasis Pulau Lease ke-95 pada saatnya, dan pejabat Bupati Maluku Tengah dapat memberikan sambutan pada waktunya. Sekian dan terima kasih. Shalom. Saparua Kiu 12 Maret 2023, Panitia Pelaksana YWN Ketua MO Patiwalapia, Sekretaris. Sekian dan terima kasih. In memoriam sekaligus pidato Ketua Majelis Pekerja Klasis GPN Pulau Lease yang terhormat Pendeta Jemali STH, disilakan. Ibu Bapak sekalian, langkah kita di hari ini mengisi sejarah yang dipercayakan tak dapat kita abaikan dari jejak-jejak yang tersisa orang-orang baik yang telah mendharma baktikan kehidupannya bagi Gereja Protestan Maluku, bagi klasis GPN Pulau Lease, bagi kemanusiaan. Untuk mereka kita heningkan suasana bersaat teduh sekaligus merefleksikan posisi kita mengisi tatak-tatak yang harus kita tapaki. Karena itu, izinkan saya memohon Ibu Bapak sekalian berdiri. In memoriam dimulai. Selesai. Ibu Bapak disilakan duduk kembali. Yang terhormat Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku, Pendeta Dr. I.H. Hetari, SE bersama Ibu Hetari, Penjabat Bupati Maluku Tengah, Bapak Dr. Muhammad Marsadesi, SP, ST, NPEK, bersama seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah bersama anggota DPRD Daerah Pemilihan Kecamatan Haruku, Saparua Timur, dan Nusa Laut yang berkesempatan hadir saat ini. Rekan-rekan Majelis Pekerja Klasis dan staf, pegawai, serta semua badan-badan pembantu pelayanan Camat Pulau Haruku, Saparua Timur, dan Nusa Laut bersama Forkopimcam, termasuk di dalamnya dan Ramil 150304 dan Kapolsek Saparua, pimpinan jawatan dan instansi baik otonom maupun vertikal di wilayah Kecamatan Pulau Saparua, pimpinan jemaat seklasis GPN Pulau Lease, pengurus angkatan muda GPN daerah
Pulau Lease, pengurus YPPK Dr. JBSI Tangala cabang Pulau Lease, kedelapan adik-adikku, calon pendeta GPM, peserta sidang ke-95, klasis GPM Pulau Lease, penjabat pemerintah negeri Saparua, dan penjabat pemerintah negeri Pio, serta majelis jemaat GPM Saparua Pio, para raja, kepala pemerintahan di negeri di wilayah Kecamatan Pulau Saparua, Saparua Timur, panitia sidang ke-95, klasis GPM Pulau Lease, undangan lainnya yang tak sempat kami sebutkan, dan jemaat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Dari negeri Leparisa Leamahu, jemaat GPM Oman, kora-kora pelayanan kita berlabuh di sini, di negeri Pisarana, Hatu Siri Amawatu, Lounusa, Hatalepu Amapati, jemaat GPM Sakti. Samudra pelayanan yang harus diarungi oleh kora-kora pelayanan klasis GPM Pulau Lease itu tak selamanya teduh. Ombak dan badai tak kecil datang menghadang. Tapi kalau kita bisa bersama di sini, semua hanya karena kasih dan penyertaan Tuhan Raja semesta. Karena itu saya mengajak kita semua untuk melepaskan puji dan syukur hanya kepada Yesus Kristus Sang Kepala Gereja. Karena janji penyertaannya selalu nyata menyertai jalan-jalan pelayanan kami. Hadirin sekalian yang saya kasihi, hari ini untuk pertama kalinya saya berdiri di sini dalam tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua Klasis GPM Pulau Lease. Bahkan untuk menyampaikan pidato di persidangan yang kudus ini, bagi saya ini adalah pengutusan yang harus ditunai sebagai amanat terhadap kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan melalui gerejanya, Gereja Protestan Maluku. Kesanggupanku untuk melakukan semuanya ini hanyalah oleh tuntunan kuasa Roh Kudus, dan karena itu saya percaya karya-karya Roh Kudus akan hadir melalui teman-teman pelayan, pendeta, penatua, diaken, dan seluruh umat di klasis ini. Kita bersama batu kele dan batu tongkat wujudkan kesatuan dan kekuatan di perjalanan pelayanan ini. Hadirin sekalian yang saya kasihi, harum semerbak cengkeh dan bunga pala di tanah Uni Yesus telah tercium di belahan bumi lain, menjadi pengikat bagi datangnya orang-orang asing ke negeri sejarah ini. Keharuman itu tidak boleh hanya menjadi nostalgia di kelampauan. Aroma keharuman itu harus ada di setiap jengkal tanah Uni Yesus dan di setiap anak cucu pewaris negeri, supaya semakin banyak orang yang datang dan menikmatinya. Di sini
koneksi yang harus kita konsolidasikan di semua negeri dan juga jemaat-jemaat, yakni keharuman tanpa kesatuan akan membuat kita dikuasai. Sebaliknya, keharuman dengan kesatuan akan membuat eksistensi kita akan menjadi penuh pesona kagum dan disegani. Karena itu sebagai gereja, pelayan dan umat, kita harus terus giatkan semangat kesatuan di atas tanah Yesus. Antara negeri satu dengan negeri lainnya, bahkan antara negeri yang berbeda keyakinan atau agama. Tindakan melakukan semua itu adalah panggilan iman kita membuka lebih besar wilayah teritori kerajaan Allah, melampaui batas-batas yang telah mensegmentasikan kehidupan di sana. Karena itu atas pertolongan Tuhan, mari sekalian kita jaga supaya tidak ada lagi nestapa di atas tanah sejarah ini. Berikanlah kesempatan lagi harum semerbak itu tercium di segala penjuru negeri. Karena itu pada kesempatan ini, izinkan kami menyapa Bapak Penjabat Bupati Maluku Tengah yang kami kasihi. Kenankan kami mengucapkan banyak terima kasih atas semua perhatian Bapak selaku pemerintah daerah Maluku Tengah yang telah bekerja sama dengan pimpinan TNI dan Polri dalam upaya untuk mengakhiri nestapa kemanusiaan di Kari. Kami terus berdoa kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberikan kepada Bapak kearifan, kekuatan, dan kesehatan, juga kepada pimpinan TNI dan Polri untuk mengupayakan pemulihannya supaya semua keadaan dapat kembali seperti semula. Hadirin sekalian yang saya kasihi, pelaksanaan persidangan ke-95 Klasis DPM Pulau-Pulau WAC saat ini tentu tidak dapat dilepaskan dari spirit pelayanan kita yang tertuang dalam subtema tahunan di tahun pelayanan 2023, bahwa kita tidak mungkin lagi dapat menghalangi atau bahkan menghindari perubahan yang terus terjadi dalam kehidupan kita yang begitu cepat. Segala perubahan, terutama yang dikontribusikan oleh perkembangan digitalisasi, sudah harus disikapi dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembinaan keumatan. Mari kita tatap, banyak hal sudah mengalami pengikisan atau degradasi dalam tatanan kehidupan baik sosial, ekonomi, politik, budaya, keimanan, bahkan tata nilai yang kita anut. Bukankah kita memiliki etika untuk menjaga yang sembah itu dalam rumah juga? Sekarang jangan kaget di media meledak dan bisa dipertontonkan. Etika komunikasi individu antara anak dan orang tua, tata keramanya, kesopanannya menjadi khas kita. Tapi bagaimana hari ini? Lihat fenomena ketika orang tua bertanya kepada anak, anak menjawab. Kamu nanya? Karena itu tidak ada pilihan lain. Efektivitas pembinaan dalam kelompok-kelompok bina
sudah harus mendapat perhatian penting, bukan sekedar kita menjalankannya. Kita memiliki pengalaman historikal teologi. Israel mengawetkan syahadat Israel, Shema Israel bagi generasinya dengan mengajarkan berulang-ulang. Tetapi bukan cuma itu, efektivitasnya ditunjukkan dengan cara dijadikan tanda di tangan, di dahi, di tiang-tiang rumah dan seterusnya. Itu sebabnya kita benar harus meningkatkan kapasitas kita terkait tugas-tugas pembinaan keumatan ini. Kita harus memiliki kesanggupan untuk mengeksplor teologi-teologi yang tentu dibutuhkan dan relevan, mengkomunikasikannya dengan komunikasi-komunikasi, bentuk komunikasi yang fungsional, sambil tetap menunjukkan bentuk-bentuk empati seorang gembala. Tentu masih banyak lagi dan juga tentu sulit untuk kita melakukannya. Tetapi paling kurang gagasan subtema ini mendorong kita supaya memiliki spirit untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dengan baik. Bahwa tahun 2023 saat ini kita ketahui adalah tahun persiapan menuju pelaksanaan pemilihan umum serentak di tahun 2024. Sebagai gereja, kita memang tidak terlibat di dalam aktivitas politik praktis. Tetapi keberadaan gereja sebagai lembaga moral, lembaga yang harus mengedukasi, kita harus memberikan kontribusi bagi pengambilan keputusan umat untuk memberikan pilihan politik yang terbaik. Itu semua bisa dilakukan bila kita mempersiapkan diri untuk memahami secara komprehensif seluruh proses politik kekuasaan, sehingga kita mampu mengidentifikasi mana yang sungguh-sungguh dapat fungsional dan memberikan kebaikan nantinya. Itulah salah satu yang dimaksudkan dengan pembangunan demokrasi dalam subtema kita. Bila kita melakukan bagian-bagian ini, yakni menyikapi perubahan secara proporsional dan fungsional, efektif, termasuk memperkuat umat kita untuk masuk dan terlibat dalam proses-proses politik pada masanya. Di situ kita telah masuk secara sungguh-sungguh pada area penguatan gereja. Dan ini menjadi spirit kita. Hadirin sekalian yang saya kasihi, sebagai gereja di Klasis ini, kita telah mengikhtiarkan seluruh tugas-tugas pemberitaan Injil yang tertuang dalam rencana strategi pengembangan pelayanan tahun 2021-2025. Karena itu, kita harus memberikan aksentuasi utama pada beberapa isu tanpa mengabaikan isu-isu yang lain. Salah satu isu kesejahteraan yang harus mendapat perhatian kita semua sebagai jemaat, sebagai Klasis di tengah-tengah situasi ekonomi yang semakin melemah. Hal ini perlu kita siasati dengan meningkatkan kesadaran umat untuk mengkonsumsi pangan lokal kita sendiri di atas tanah kita, sekaligus mengupayakan olahan produk-produk lokal kita untuk dapat dipasarkan secara masif. Itu sebabnya upaya kita untuk tahun ini, beberapa produk kita sudah harus mendapat label halal, sehingga upaya pemasaran bisa lebih terbuka. Isu lingkungan
lingkungan hidup juga merupakan bagian yang harus mendapat perhatian besar kita. Karena isu ini bila diabaikan dapat memberikan dampak domino kepada masalah-masalah yang lain. Seandainya sampah terus dibiarkan dan itu menjadi makanan ikan, coba bayangkan negara akan mengeluarkan kebijakan untuk ikan tidak boleh dikonsumsi. Apa yang terjadi? Nelayan kita kemana? Pedagang ikan kemana? Kita harus mendapatkan kebutuhan suplai protein dari tempat baru dengan kos tempuh tinggi. Karena itu, kesadaran terhadap lingkungan harus benar-benar kita galang. Mari manfaatkan walang lingkungan yang telah ada untuk kita daratkan pemahaman secara baik kepada jemaat kita. Ibu bapak sekalian, peserta sidang yang saya kasihi, izinkan saya mengakhiri pidato ini, kata ini mengasihkan, dengan menyampaikan dangkelai kakak-kakak baik Pendeta Nyonya Selanoel, Sekbid PPTU, dan Pendeta Edi Kailuhu, Ketua Majelis Jemaat GPM Amet, yang hari ini adalah persidangan terakhir mereka, karena mereka telah memasuki masa purna bakti. Spiritmu menjadi bagian dari yang telah kami dapati. Kami telah belajar darimu. Izinkan kami melanjutkan tapak langkah ini. Terima kasih kakak-kakak baik. Terima kasih istri, suami, anak-anak, karena sudah memberikan kesempatan dua kakak terbaik kami bersama dengan kami di panggung sejarah Gereja Protestan Maluku. Akhirnya pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu dan bersinergi bersama selama ini. Majelis Pekerja Harian Sinode GPM dan semua staf untuk semua bantuan, fungsi-fungsi, memfasilitasi banyak hal kami dapati dari keberadaan NPH. Terima kasih banyak sekali lagi kepada pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Pak Bupati, Bapak-bapak di DPRD dan semua jajaran pemerintah. Terima kasih yang jamak sama juga kami sampaikan kepada pemerintah kecamatan di semua wilayah yang adalah wilayah pelayanan klasis BPM Pulau-Pulau Lease, baik itu Kecamatan Haruku, Saparua, Saparua Timur dan Nusa Laut, pimpinan TNI, Polri untuk topangannya selama ini. Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pendeta M. Tomasoa bersama keluarga untuk tugas-tugas pelayanan yang diemban memimpin klasis ini sampai pada masa emeritasi. Saya menyampaikan rasa terima kasih pada rekan-rekan Majelis Pekerja Klasis, semua staf, teman-teman pendeta, jemaat, majelis jemaat, ketua majelis jemaat, semua perangkat pelayan. Kebersamaan telah kau tunjukkan. Terima kasih. Mari kita sama-sama maju lagi. Semua pemerintah negeri di keempat kecamatan ini
Beta ucapkan banyak terima kasih untuk kerjasamanya selama ini. Terima kasih yang khusus saya sampaikan kepada Majelis Jemaat GPM Saparua Tio, panitia pelaksana, dan semua warga Jemaat Saparua Tio, pemerintah negeri, semua anak negeri, Pisarana Hatu Siri Amalatu, Lo Nusa Hataleku Amapati di rantau, atas semua dukungan bagi pelaksanaan persidangan ke-95 ini. Dan terakhir, terima kasih untuk semua pihak yang tidak kami sebutkan satu demi satu. Tuhan telah memberikan kepada kami Engkau sebagai orang-orang baik bagi tugas pelayanan ini. Untuk kita sekalian, mari kita melangkah dengan selalu memegang moto kita, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Shalom. Arahan Majelis Pekerja Harian Sinode GPM sekaligus membuka dengan resmi sidang ke-95 Klasis GPM Pulau-Pulau Lese tahun 2023. Yang terhormat Wakil Ketua Sinode GPM Pendeta Dr. Andus H.